Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini saya mencoba menjawab, bukan menjawab ya, tapi kita berdiskusi atas pertanyaan yang diajukan, yang ditanyakan sesuai dengan pengalaman saya tentunya ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di halaman komentar. Ya, yang pertama dari Bapak Yosep Yodim. Ini pertanyaannya, selamat malam Pak. Pak, bagaimana cara mengunggah dokumen di Simpatika? Terima kasih Pak. Jadi Pak Yodim, jadi sebetulnya saya sudah memiliki video tentang penjelasan ini. Jadi di video ini saya beri judul sukses daftar PPG dalam jabatan di Simpatika semua perguruan tinggi. Link videonya juga sudah saya sampaikan di balasan komentarnya Pak Yodim. Jadi siapkan saja berkasnya Pak. Jadi mulai dari SK tetap, SK pengangkatan, terus SK berkala kalau dia pegawai negeri, pegawai tetap yayasan, terus kemudian kalau PNS ya SK CPNS, SK PNS dan lain sebagainya. Siapkan saja berkasnya, kemudian jangan lupa juga materai 10.000 untuk sebagai keabsahan itu harus menggunakan materai. Silakan itu untuk juga disiapkan. Begitu Pak Yosep Yodim, silakan nanti simak video saya yang berjudul sukses daftar itu ya. Jadi nanti kita klik ajukan PPG, nanti kita diminta untuk mengisi memilih pilihan ya, terus kemudian upload dokumen. Jadi di video juga itu saya jelaskan begitu. Begitu Pak Yosep Yodim ya, semoga ini bisa membantu proses pendaftaran di Simpatika. Sukses untuk Pak Yodim, Tuhan memberkati. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya ini oleh Ibu Firmina Sedia ya, Firmina Sedia. Halo Pak, saya mau bertanya bagaimana jika sudah terlanjur mengklik simpan pada pengajuan tetapi ternyata dokumen yang diupload salah. Bagaimana jika ingin memperbaikinya? Terima kasih, mohon solusi. Ini juga sudah saya pernah alami ya, pertanyaan Ibu Firmina ini. Jadi kalau kita salah mengupload dokumen maka kita perbaiki. Gimana caranya? Ini saya jelaskan di video ini ya Bu ya. Saya jelaskan di video ini yang cara pengajuan ulang PPG Simpatika yang salah berkas. Ini linknya juga sudah saya cantumkan di jawaban balasan dari saya ya. Jadi Ibu Firmina, jadi nanti kita di sini akan muncul seperti ini biasanya kalau belum disetujui oleh Kanwil. Nah, kita klik aja batalkan ajuan. Nanti kita akan mengulangi dari yang pertama. Begitu. Jadi kalau misalnya nih status kita sudah begini ya, misalkan ada ditolak oleh Kanwil gitu ya, karena harus melengkapi ini misalnya. Ya udah, klik perbaiki ajuan. Jadi masukkan saja apa yang diminta. Jadi kemudian perbaiki ajuan nanti akan mengulangi dari yang pertama begitu. Kalau misalnya sudah disetujui oleh admin, maka begini, kita tidak bisa memperbaiki sebelum ditolak oleh Kanwil ya, kalau kita kurang berkas misalnya. Jadi kalau ini statusnya begini tinggal nunggu dari pusat lengkap enggak ya berkasnya begitu. Jadi nanti dari pusat kalau diterima maka dia akan mengatakan oke, admin diverifikasi oleh admin pusat begitu. Kalau di sini misalkan ini ditolak perbaikan, jadi diminta untuk perbaiki ajuan. Jadi ini yang dimohon silakan untuk dilengkapi, kemudian ajukan perbaikan. Nanti kita akan mengulangi dari yang pertama dengan mencantumkan ini yang diminta ini, begitu. Jadi untuk selanjutnya nanti kalau dia diterima, kadang-kadang ada nih ditolak permanen. Nah, ditolak permanen itu artinya apa? Kita tidak bisa memperbaiki karena udah divonis, udah kamu nggak bisa gitu loh. Jadi ada yang nggak bisa diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki oleh admin pusat begitu. Jadi kan kalau ada yang misalkan ditolak permanen oleh admin pusat, silakan nanti bisa komunikasi dengan operator ya, kesalahannya di mana. Jadi biasanya sih dimaksudkan di sini biasanya di keterangan ini. Kalau ini kan masih suruh melengkapi ya, memperbaiki, kita perbaiki. Begitu kalau situasinya seperti ini. Ya, jadi bisa diperbaiki. Di video ini juga saya sudah sampaikan ya bagaimana step-stepnya. Oke, begitu untuk Bu Firmina, semoga membantu, Tuhan memberkati. Kemudian berikutnya ini nih, banyak
guru tidak punya akta 4. Pak Yos, siapa yang bisa mengeluarkan keterangan pengganti akta 4? Saya ditolak pusat karena harus ada surat keterangan pengganti akta 4. Matur nuwun. Jadi untuk Pak ini ya, Pak apa namanya, Dom Grande ya, yang menanyakan ini sebetulnya di surat edaran dirjen itu kan ada 2 tuh surat edaran dirjen. Itu di mana ya, coba saya lihat. Oh bukan ya. Dari surat saya kunci ini. Oh ini. Oke. Ini ada kaitannya juga ya mengenai apa namanya, siapa yang berhak mengeluarkan SK apa namanya keterangan begitu ya. Ini Bapak Karlin 2 juga menanyakan soal ini nih. Ada perbedaan mengenai persetujuan pusat dan admin Kanwil. Atau di sini maksudnya data yang telah disetujui oleh admin pusat beda dengan data yang disetujui oleh Kanwil. Mohon pencerahan. Jadi ini kita bicara soal dokumen saja ya. Kita lihat dokumen yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur tentang persyaratan kita mengenai PPG. Ya, kalau kita lihat di Simpatika kita, jadi ada 2 nih ya di aplikasi Simpatika ini. Jadi ada 3 keterangan yang penting, surat keterangan yang penting ya, surat SK penting ya. Pertama itu surat edaran semua dari Bapak Dirjen, kecuali perpanjangan ini kayaknya mengeluarkan Bapak Direktur. Jadi ini Bapak Dirjen yang mengeluarkan, kita klik saja maka langsung akan muncul seperti ini. Jadi mengenai akta 4 dan tidak akta 4 saya kira di sini dijelaskan juga di sini. Ya, jadi kalau di surat edaran pertama ya, yang prodinya ini, yang dia punya prodi ini, pendidikan dan pengajaran agama Katolik, kalau dia prodinya pelayanan pastoral, kalau dia prodinya teologi, kalau dia prodinya kateketik, kalau prodinya pastoral itu tidak membutuhkan akta 4, saudara-saudara. Jadi misalkan Bapak siapa tadi, Bapak maaf ini nanti bukan. Bapak Dom Gratis. Jadi prodi Bapak apa? Apakah termasuk ke dalam yang pertama? Yang pertama, surat edaran pertama atau yang kedua? Nah, ada perbedaan sebetulnya karena di sini di surat edaran kedua ini sekali lagi ditandatangani oleh Bapak Direktur, Bapak Dirjen ya, Bapak Dirjen ya, Bapak Dirjen. Ini bukan Bapak Dirjen ya, ini Bapak Direktur ini, atas nama Bapak Dirjen sih kayaknya. Jadi mengenai ini ya, mengenai prodi ini ya, jadi ini tidak apa namanya membutuhkan akta 4. Ini disampaikan juga di grup-grup Telegram. Di grup Telegram juga disampaikan bahwa berdasarkan surat edaran itu yang pertama, jadi yang prodinya tertera dalam surat tidak membutuhkan akta 4. Itu berkali-kali disebutkan. Jadi mohon nanti misalkan ada Bapak Ibu ditolak karena memiliki prodi ini untuk membubuhkan akta 4, silakan tanyakan ya. Kalau belum bergabung di Telegram, silakan bergabung ke grup Telegram resmi ya. Karena di situ ada Bapak Ola yang artinya memiliki otoritas begitu ya untuk menjadi lidah penyambung kita ya untuk berdiskusi. Kalau misalkan itu silakan jangan don't hesitate ya untuk menghubungi langsung, Pak kok saya begini ya, ini berdasarkan surat dari Pak Dirjen itu seperti ini. Jadi silakan yang paling kesulitan, jadi akta 4 atau tidak akta 4. Jadi kalau prodinya ini nggak perlu akta 4 Bapak ya. Tapi kalau yang kedua di surat edaran kedua di sini ya, penambahan prodi. Nah di sini memang tertera ya. Nah di sini jelas nih, filsafat teologi, filsafat agama, ilmu pendidikan kekhususan pendidikan agama Katolik ke-1, ilmu pendidikan agama Katolik. Dia membutuhkan ilmu pendidikan agama Katolik, ini beda ya dengan yang tadi ya. Kalau ini tadi pendidikan dan pengajaran agama Katolik, kalau di sini ini ilmu pendidikan agama Katolik. Ya, jadi filsafat teologi, filsafat agama Katolik ini, filsafat agama ini membutuhkan akta 4 di sini tertulis ya. Atau surat keterangan lainnya. Nah, ini yang menjadi polemik. Kok menjadi polemik ya? Karena memang polemik itu karena sesuatu yang belum selesai. Karena tidak ada panduan jelas nih surat keterangannya itu siapa yang
berhak mengeluarkan atau kampus dikeluarkan kapan, itu kan ini menjadi sesuatu yang harus apa namanya. Jadi Bapak Dirjen, saya minta untuk bisa apa namanya, kalau ini dikeluarkan oleh langsung dan Bapak Dirjen ya, Direktur Jenderal ya, kalau yang penambahan itu. Jadi Bapak tolong ini diberikan contohnya seperti apa surat keterangan supaya Bapak apa namanya Bapak Dom Gerente ini tidak terpikir-pikir nih siapa yang berhak mengeluarkan ini, karena memang harus ada ini kalau tidak ada akta 4. Maka kalau saya boleh mengusulkan Bapak Pak Bayu, jadi Pak Direktur, Pak Dirjen, bahwa kalau saya sih menyangkut pada surat tadi ya, yang apa, siapa yang berhak mengeluarkan, ya baiknya sih dari, kalau misalkan ini bermasalah dengan kampus tuh, kampus nggak mau mengeluarkan ya, jadi dari pejabat berwenang itu menurut saya yang paling pas itu ya Bapak Pembimas lah ya, seperti disyaratkan di sini persyaratan dokumen ini kan, ijazah pendidikan D4 asli fotokopi dilegalisir pejabat Bimas Katolik atau lembaga pendidikan yang relevan. Saya kira Bapak Pembimas ini menjadi kunci dari semuanya. Karena apa? Bapak Pembimas tahu persis itu siapa kita itu, ya, guru-guru yang mengajar di wilayah hukum bimbingan masyarakat Katoliknya beliau. Jadi kalau kita merasa kita sudah mengajar, kita nih tahu nih, kita mengajar di sekolah ini sudah sekian lama. Bapak Pembimas mungkin memang tahu nih dan mengatakan ini layak. Karena apa? Karena dedikasinya sudah sekian lama mengajar, buktinya ada segala macamnya itu. Saya kira saya usulkan untuk seperti itu kalau misalnya itu memungkinkan, karena di situ di Pak Dirjen mengatakan surat keterangan lainnya ini. Jadi supaya dilegalisir itu artinya menurut saya sih dilegalisasi, ya, legalisasi. Maka surat keterangan itu baiknya legalnya dari Bapak Pembimas. Jadi mungkin ini bisa usulan saya ini bisa disampaikan juga kalau masih memungkinkan waktunya. Bapak Pembimas diberi kewenangan untuk ini membuat surat keterangan bahwa apa? Memang keterangan ini bisa tertanggal 2021. Tapi kan surat keterangan sekarang menerangkan bahwa yang bersangkutan misalkan butuh surat keterangan ya, memang betul-betul mengajar. Begitu. Jadi itu usulan saya sih sesuai dengan surat edaran ini, paling tidak ini linearitasnya ada begitu. Jadi di situ ada legalisasinya, ya, ada legalisasinya. Jadi itu usulan saya. Jadi kalau bisa diakomodir, thank you very much untuk supaya beberapa yang mungkin mengalami kesulitan ya, kebingungan paling tidak dari berbagai mungkin bisalah Bapak Dirjen mungkin melalui Telegram kepada para pembimas kalau bisa untuk bisa mengeluarkan surat yang namanya surat keterangan kelayakan untuk mengajar itu. Begitu. Itu usul saya sih. Jadi kalau bisa difasilitasi, terima kasih banyak. Paling tidak itu untuk menjawab tadi ya keluh kesahnya Bapak Dom Gerente, karena begitu banyak guru yang tidak memiliki akta 4. Memang sudah kita fasilitasi sih, sudah difasilitasi dengan yang tadi, yang tidak memerlukan akta 4 ya, perguruan tinggi ini. Nih, perguruan tinggi pendidikan agama Katolik, kemudian pelayan pastoral, teologi, kateketik dan pastoral. Misalnya di Universitas Sanada Dharma misalnya, ada 2 fakultas yang memang berkecimpung dalam bidang agama Katolik ya. Pertama itu IPAK, yaitu prodinya itu Ilmu Pendidikan Kekhususan Pendidikan Agama Katolik yang ada pada surat kedua. Sementara ada namanya Fakultas Teologi yang prodinya itu ada di surat yang pertama. Berarti surat pertama itu tidak memerlukan akta 4. Itu yang disampaikan di grup Telegram sih. Jadi menurut saya ini saya sampaikan bisa untuk konsumsi publik ya, karena memang itu ada dasarnya, ada suratnya. Jadi menurut saya ini kalau yang Sanata Dharma ya, kalau yang pertama IPAK itu butuh akta 4 karena dia ada di surat edaran kedua. Kalau kemudian yang pertama jurusan teologi itu ada di surat edaran pertama, jadi tidak memerlukan akta 4 karena ada di surat edaran pertama. Itu yang menjadi, kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kok tempat saya tidak ditolak karena admin pusat karena tidak ada akta 4-nya, rujuk saja surat edaran pertama. Kalau misalkan
tidak bisa kita bisa komunikasi langsung dengan kalau Bapak Dom Grante itu join di grup Telegram, silakan hubungi admin grup Telegram. Jadi Pak, ini berdasarkan surat edaran pertama, saya ditolak, saya lulusan prodi seperti di surat pertama, tetapi saya ditolak. Seharusnya kan tidak, karena apa? Karena tidak membutuhkan akta 4. Misalnya silakan komunikasi dengan admin grup ya, karena admin grup itu beliau memiliki kewenangan untuk itu. Mungkin bisa nanti disampaikan kepada siapa? Kepada operator pusat supaya coba lihat lagi Bapak ini, karena apa? Karena ini begitu. Itu mungkin bisa membantu ya, bisa membantu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang ada perbedaan itu. Jadi surat keterangan dan akta 4. Surat keterangan ini baik kita belum jelas tuh siapa yang mengeluarkan, siapa yang berhak mengeluarkan. Jadi kalau memang dia supaya linearitas seliniar dengan surat edaran Bapak Dirjen, yaitu tadi ijazah pendidikan S4 asli atau fotokopi dilegalisir. Jadi pejabat Bimas Katolik bisa melegalisasi. Jadi misalkan surat keterangan, maka itu mungkin legalitasnya ada di Bapak Pembimas ya, pejabat Bimas. Jadi itu usulan saya supaya kegelisahan Bapak Dom bisa terjawab. Saya kira itu yang untuk Bapak Dom. Kemudian perbedaan tadi ya yang ditanyakan, apakah ada perbedaan antara admin pusat dan admin Kanwil? Saya kira kalau kita merujuk kepada surat edaran Bapak Dirjen, saya kira kita bisa langsung lah, kita bisa lihat saja surat edaran itu. Jadi siapa saja yang berhak, persyaratan dokumennya. Ini yang dia yang berhak ya. TMT-nya pokoknya paling tidak 31 Desember 2015. Memiliki kualifikasi D4 S1. Ya, pembelajaran pendidikan agama Katolik prodi terlampir. Sederhana persyaratannya ya. Memiliki status kepegawaian ini CPNS, PNS, kemudian CP3K, PNS bukan PNS, kemudian guru bukan PNS yang ditetapkan oleh yayasan. Jadi ada dua ya, yang guru bukan PNS honor, mungkin honor di sekolah negeri, ada yang guru bukan PNS yang sebagai guru tetap yayasan. Ini yang kemudian nanti di penjelasan dokumen yang persyaratan ini menjadi agak sedikit multitafsir gitu, yang agak sedikit mungkin sulit untuk dipahami. Ini persyaratan dokumen, seharusnya ini memang dipahami oleh satu linearitas pemahaman antara pusat dan Kanwil. Jadi tidak ada double check. Double check itu artinya memang dibutuhkan, tapi untuk sampling aja. Supaya apa? Supaya sampling itu misalkan dari 1000 dicek pusat itu misalnya 300 orang di random. Artinya apa? Oh, kalau ada kesalahan di satu, ini baru dicek nih persoalannya di mana. Jadi kerap kali memang soal linearitas pemahaman itu menjadi menurut saya agak kurang gitu ketika sudah di approve di approve di Kanwil tapi ditolak di pusat. Jadi kalau kita bercermin atau kita melihat ini, jadi kita bisa lihat di persyaratan dokumen yang ada dalam surat edaran Dirjen itu. Yang pertama misalnya surat keputusan pengangkatan sebagai guru agama Katolik, ini 1A. Nah, ini yang kemudian yang menjadi persyaratan itu. Ya, jadi guru diangkat PNS sampai tanggal 31 Desember 2015 dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru PNS yang ditetapkan oleh pejabat kepegawaian menteri, gubernur, bupati, wali kota, atau guru yang diangkat sebagai. Nah, kemudian di sini ada namanya dibuktikan dengan. Nah, ini kemudian menjadi persyaratan kita. Ini yang harus kita upload. Jadi mungkin SK inilah yang kemudian harus menjadi patokan kita. Kemudian yang kedua, yang guru bukan PNS. Tadi kan ada dua ya, guru bukan PNS. Satu honor mungkin dikeluarkan oleh SK bupati, SK SK wali kota, SK gubernur, SK menteri begitu ya, guru bukan PNS itu. Kemudian terhitung mulai tahun 2015. Jadi 2015 ini paling tidak sudah memiliki SK terhitung sampai dengan SK terakhir. Ini SK honor ya. Jadi nggak tahu dibuktikan dengan apa, di sini nggak tertulis soalnya dibuktikan dengan apa. Nah, SK guru bukan PNS yang ditetapkan sebagai guru tetap yayasan
penyelenggara sekolah yang telah berbadan hukum dengan masa kerja paling kurang 2 tahun berturut-turut pada sekolah yang sama terhitung mulai 2015 sampai dengan SK terakhir. Maka yang namanya SK tetap itu biasanya di setiap sekolah itu, di yayasan itu diterbitkan 1 kali. Kalau ada perubahan maka dia akan diperbaharui lagi. Memang mungkin ini menjadi jelas misalkan dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru tetap yayasan dan SK perubahan gitu ya sampai SK terakhir. Nah, dibuktikan dengan, supaya ada kata dibuktikan dengan, itu yang kita upload gitu. Jadi tidak ada multi persepsi, misalkan ini dibuktikan dengan pembagian SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir misalnya. Nah, ini menjadi multi tafsir menurut saya paling tidak. Kemudian yang ketiga itu guru yang diangkat sebagai tetapi telah melakukan tugas sebagai, nah ini misalkan diangkat tahun 2016 tapi dia sudah melakukan mengajar sebelum tahun ini juga, kan di sini bisa nih. Nah, jadi dibuktikan dengan mana yang dibuktikan dengan, kemudian sampai diangkat dibuktikan dengan, nah ini yang harus diupload sebetulnya, SK pengangkatan sebagai guru. Nah, ini dibuktikan dengan ini. Kemudian SK pengangkatan sebagai guru bukan PNS, pejabat berwenang, secara terus menerus terhitung mulai sampai dengan diangkat sebagai. Nah, ini yang kemudian perlu sebetulnya penjelasan sih, supaya tidak terjadi kebingungan antara admin Kanwil dan admin pusat. Di samping tadi persamaan pemahaman, dia dari prodi apa, butuh akta 4 atau tidak. Saya kira kalau itu jelas, pemahamannya juga jelas, maka admin pusat tinggal aja approve. Karena apa? Kalau mau cek silakan sampling aja. Misalkan dari 1000 sampling 500 orang. Oke, diacak random, cek, selesai. Karena apa? Karena ada pemahaman yang sama. Ini yang kemungkinan mungkin yang harus kita perbaiki sih menurut saya tentang sistem ini. Jadi mana ini prodi yang tidak membutuhkan akta 4, ini prodi yang membutuhkan akta 4. Kemudian ini menjadi pemahaman yang linear ini menjadi sistem kerja yang baik. Jadi fungsinya admin Kanwil jadi agak sedikit terabaikan begitu. Jadi karena apa? Karena setelah Kanwil dibalikin lagi dari pusat begitu, karena ini kurang ini, maka sebetulnya harus strict, tegas begitu. Saya kira itu. Kemudian satu lagi sepertinya pertanyaan, ini dari Yulia Laila ya. Jadi Pak, bagaimana jika mengubah status sekolah? Misalnya saya sebelumnya di sekolah A, kemudian saya pindah ke sekolah B. Nah, bagaimana cara mengubahnya, Pak? Jadi yang bisa mengubah itu adalah operator Kanwil. Jadi kalau kita buka simpatika kita, ya, jadi di bagian kiri sini ada yang namanya mutasi. Nah, mutasi inilah yang kemudian nanti kita bisa pindah sekolah induk namanya. Jadi sekolah induk ini nanti kita bisa ubah. Jadi kita nanti pasti akan diminta untuk mencantumkan SK segala macamnya itu. Kemudian nanti kita upload, kemudian nanti akan mendapatkan approve dari operator Kanwil paling tidak begitu. Jadi itu Ibu Julia, jadi silakan untuk buka simpatikanya, kemudian di bagian mutasi ini, karena mutasi jelas perpindahan sekolah ya, perpindahan sekolah induk begitu. Jadi silakan untuk diperbaiki itunya. Kemudian setelah itu misalkan sekolah yang A itu menjadi sekolah bukan induk misalnya, tapi tetap mengajar di sana misalnya, juga boleh ditambahkan di sini namanya sekolah non induk. Sekolah non induk seperti saya itu ada juga sekolah non induknya. Jadi ada sekolah induk, ada sekolah non induk. Jadi itu bisa juga misalkan nanti kita akan pemenuhan jam 24 jam atau apa seperti itu, secara sistem dia terbaca. Jadi begitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Semoga apa yang saya sampaikan ini kita boleh diskusi bersama. Kalau yang saya sampaikan salah silakan untuk ditulis dalam kolom komentar.
Pak, bukan begitu maksudnya. Atau kita bisa diskusi urun rembuk di halaman komentar supaya diskusi itu akan menjadi enak kalau kita saling berbagi informasi ya, bertukar pikiran, pendapat, argumen. Jadi supaya kita semakin kaya. Karena apa? Karena semakin banyak ide, gagasan ya, kita berlogika bersama, jadi itu bisa menjadi proses pembelajaran kita. Oke, demikian saya kira untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar di YouTube. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel DMC Sudarso. Saya akan coba untuk kita bisa diskusi lagi soal soal berkaitan dengan profesi kita sebagai guru ya. Mungkin kita bisa tuliskan di halaman komentar, terus saya akan buat video kita diskusi seperti ini. Kalau ada masukan bisa tulis di halaman komentar tuh. Tulis aja, karena apa, ini media sosial, tapi dengan catatan ya, kita harus dengan sopan. Dengan sopan itu kuncinya. Jadi karena bermedia sosial itu kadang-kadang kalau kita tidak bisa jaga mulut kita ya, kita menyebarkan berita-berita yang tidak baik, berita-berita tidak benar. Tapi kalau dalam forum diskusi ya, kita punya base data, kita punya argumen yang bisa dijadikan bahan untuk kita berargumen. Jadi pendapat kita jangan sampai hanya omong kosong, tidak berdasar. Begitu. Kalau salah pemahaman itu persepsi ya, mereka bisa maksudnya bukan begitu Pak, maksudnya itu begini. Oke, kita bisa terima dong. Karena apa? Karena dijelaskan dengan alasan yang ada dasar hukumnya juga. Gitu. Jadi begitu. Jadi terima kasih untuk terus mendukung channel DMC Sudarso. Propisiat untuk mereka yang Bapak Ibu guru yang sudah lulus di approve pusat. Siapkan tes itu, ada tes wawasan kebangsaan, tes profesional, dan tes pedagogik. Silakan 3 itu. Saya berbagi sebagian materi-materi itu. Kalau mau untuk bahan perbandingan silakan. Tapi kalau mereka yang sudah join di grup Telegram, silakan untuk akses terus ya. Ada dibagi juga contoh-contoh soal untuk latihan. Silakan itu juga diakses karena itu merupakan media pembelajaran kita. Yang belum gabung di grup Telegram silakan hubungi ketua MGMB setempat ya, karena ketua MG setempat itu dia kayaknya sih diberi wewenang gitu ya untuk mengusulkan tolong dong ini dimasukkan ke grup gitu. Jadi supaya apa? Supaya kalau kita gabung di grup itu kita tahu tuh diskusinya ramai. Tapi ingat, untuk konsumsi grup ya, jangan untuk dipublikasikan. Yang dipublikasikan adalah apa yang layak untuk dipublikasikan secara publik gitu ya. Begitu tuh sampai saat ini menurut informasi baru ada sekitar more or less 1000 ya, 1000 yang diverifikasi pusat, masih ada 2000 sekian. Jadi terus semangat untuk para admin pusat terutama dan Kanwil. Semoga selalu diberi kesehatan, diberikan semangat sehingga betul-betul bisa membantu kita dalam karya pelayanan. Kalau para admin melayani Bapak Ibu guru gitu ya. Kalau Bapak guru melayani siswa gitu. Kalau siswa jelas melayani orang tua, kemudian ada segala. Jadi kita semangat pelayanan ini yang harus kita teruskan sehingga spiritualitas kita sebagai guru agama Katolik itu yang mewartakan kasih Kristus, kerajaan Allah itu sungguh-sungguh menjadi nyata. Oke, demikian Bapak Ibu guru. Terima kasih, sampai ketemu di video diskusi selanjutnya ya, atau video-video lainnya. God bless. Tuhan berkati. Dan saya ucapkan juga bagi rekan-rekan yang merayakan Hari Raya Waisak ya, teman-teman kita yang beragama Buddha, semoga semua makhluk diberi kebahagiaan.